Bab 607. Menyembuhkan luka. Di rumah bambu yang dibangun oleh Partai Tianshan. Tidak ada perabotan di dalam kamar, hanya tempat tidur kayu dengan spray tipis. Kingston Jiang melepas bajunya dan berbaring di tempat tidur. Klu Tang dengan hati-hati membersihkan luka di punggungnya. Luka di punggungnya disebabkan oleh tabrakan dengan batu di dinding batu ketika dia menyelamatkan Klu Tang. Daging dan darah dari tabrakan itu sudah aus dan tulang-tulangnya terlihat di beberapa tempat. Untunglah Kingston Jiang adalah seorang petarung kuat di tingkat alam ketujuh, yang bisa mengendalikan aliran darah di dalam tubuh. Kalau dia adalah orang biasa, pasti sudah tewas seketika. Meski begitu, dia menyeringai kesakitan saat Klu Tang membersihkan lukanya. Segera, Ronnie Ouyang berbalik. Dia melihat luka di punggung Kingston Jiang dan bertanya dengan tenang, "Kakak Jiang, apakah kamu baik-baik saja?" Kingston Jiang menyeringai dan berkata, "Aku tidak akan mati." Pada saat ini, Launa dan Laura memberikan air panas dan memberikan handuk panas. Klu Tang mengambilnya dan mulai membersihkannya dengan serius. Dan Ronnie Ouyang mengeluarkan botol putih kecil dan berkata, "Aku punya beberapa bedak obat di sini, yang sangat efektif dalam menyembuhkan luka luar." Klu Tang mengambilnya. Dengan hati-hati menaburkannya pada luka di punggung Kingston Jiang, lalu membalutnya. Kemudian dia membantu Kingston Jiang, mengenakan pakaiannya dan duduk. "Aku akan menghitung denyut nadimu," kata Ronnie Ouyang. "Ya." Kingston Jiang mengulurkan tangannya. Ronnie Ouyang menggenggam jarinya pada denyut nadi Kingston Jiang. Setelah beberapa saat, dia mengingatkan, "Kakak Jiang, cederamu agak serius. Jika kamu terus menggerakkan energi ki sembarangan, para dewa juga akan sulit menyelamatkanmu." Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Kingston Jiang berkata, "Hei, aku tidak menyangka bahwa Klu akan diprovokasi oleh orang lain untuk membunuhku. Aku pergi untuk menyelamatkannya ketika aku terluka. Untuk bertahan hidup, aku terus menggunakan energi ki untuk menurunkan kekuatan, yang menyebabkan cedera internal yang serius. Sembuhkan lukamu dengan ketenangan pikiran." Ronnie Ouyang tidak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan kepada Launa dan Laura, "Jaga kakak Jiang dengan baik." Setelah memberi perintah, dia berbalik dan pergi. Klu Tang melirik saudara kembar Launa dan Laura dan berkata dengan lemah, "Kalian bisa keluar dan aku akan menjaganya." Keduanya saling melirik, tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Setelah orang itu pergi, Kingston Jiang menghela napas lega. Klu Tang bertanya, "Suamiku, apakah Ronnie Ouyang meragukannya?" "Pasti." Kingston Jiang berkata dengan lembut, "Bernard Ki telah keluar begitu lama dan belum kembali. Bagaimana mungkin dia tidak meragukan dan mengukur denyut nadiku? Dia seharusnya hanya ingin lihat kondisi lukaku. Jika tebakanku benar, sekarang dia telah mengirim seseorang ke dasar tebing untuk mencarinya." Klu Tang bertanya dengan ekspresi khawatir, "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Kingston Jiang berhenti dan berkata, "Jangan khawatir, ada salju tebal di luar dan banyak jejak tertutup salju. Dia mungkin tidak dapat menemukan apapun." Setelah mendengar ini, Klu Tang sangat lega. Kingston Jiang berkata lagi, "Pertemuan Gunung Tianshan akan diadakan dalam beberapa hari. Aku harus pulih dari cedera dan mendapatkan kembali kekuatanku sesegera mungkin. Apa yang akan terjadi di pertemuan Gunung Tianshan?" Kingston Jiang masih belum dapat memprediksi. Satu-satunya kepastian adalah bahwa untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin, yang kuat dari semua pihak pasti akan mengambil kesempatan besar. Dia harus pulih dari luka-lukanya dan memulihkan kekuatannya yang terbaik. Namun, ia harus berpura-pura terluka di depan Ronnie Ouyang. Hanya dengan cara ini Ronnie Ouyang dapat diberikan pukulan fatal di saat kritis. Dan membunuh sepenuhnya pemimpin kedua Sekte Gu. Sekarang dia pada dasarnya tahu apa yang ingin dilakukan Ronnie Ouyang. Dia ingin menunggu pemimpinnya, Felix Murong, menang dan kemudian membunuh Felix Murong. Dan dia bisa mengambil keuntungan dari keuntungannya. Namun, hal-hal tidak akan pernah sesederhana itu. Sampai sekarang, tidak ada orang raja yang muncul.
Untuk pertemuan yang begitu penting, Raja tidak akan pernah duduk dan menunggu. Dari lengan baju Kingston Jiang, sebuah kawat besi kecil terlepas. Dia memegang salah satu ujung kawat. Kawat itu hancur dalam sekejap dan berubah menjadi jarum. Dia berkata, masih ada beberapa hari untuk menggunakan 81 jarum dahsyat. Aku bisa pulih sepenuhnya dari luka dalamku. Clue, sekarang kamu bisa memberiku tusukan jarum. Kingston Jiang ingin mendapatkan kembali kekuatannya, jadi dia hanya bisa menggunakan 81 jarum dahsyat. Ya, Clue Tang mengangguk. Dia telah mengambil 81 jarum dahsyat. Di bawah bimbingan Kingston Jiang, dia mulai menusukkan jarum ke Kingston Jiang. Clue Tang ada di tingkat ketiga dan dia telah bekerja keras untuk berlatih seni bela diri selama periode ini. Sekarang dia juga telah memasuki tahap tengah tingkat ketiga. Energi ki miliknya yang sebenarnya sangat kuat, mampu mengelola banyak jarum sekaligus. Setelah beberapa suntikan, energi ki hampir habis. Atas perintah Kingston Jiang, dia mulai menarik jarumnya. Suamiku, apakah sudah lebih baik? Wajah Clue Tang pucat, dengan butiran keringat mengalir di dahinya. Dia merasa sedikit lemah, tetapi dia tidak memperhatikan kondisi fisiknya dan melihat Kingston Jiang. Ya. Kingston Jiang berkata dengan lembut, sudah jauh lebih baik, tetapi sekarang kamu telah menghabiskan energi ki-mu dan kamu tidak dapat memulihkan energi ki-mu dalam 1 atau 2 hari. Kita harus menemukan seseorang yang dapat dipercaya. Datang dan tusukkan jarum untukku sehingga aku dapat pulih dari cedera dan kekuatanku sebelum dimulainya pertemuan Gunung Tianshan. Tapi, siapa yang kamu cari? Wajah Clue Tang sedih. Sampai sekarang, siapa lagi yang bisa dipercayainya? Pergi cari kakek. Kingston Jiang berkata. Dia tahu bahwa kakek pasti datang ke partai Tianshan. Selama dia dapat menemukan Marco Jiang, dengan kekuatannya, mudah untuk menyembuhkannya langsung. Yah, aku akan keluar dan melihat-lihat untuk melihat apakah aku bisa bertemu kakek. Clue Tang mengangguk. Setelah dia datang ke partai Tianshan, dia hanya bertemu dengan Winona Jiang, tidak pernah bertemu orang lain, apalagi Marco Jiang, dia tidak tahu Marco Jiang ada di sana. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Tapi energi ki-nya habis dan dia lemah. Begitu dia berbalik dan pergi, dia merasa kepalanya pusing dan hampir jatuh ke tanah. Kingston Jiang mengingatkan pada waktunya, aku tidak peduli dengan momen ini, kamu harus istirahat dan memulihkan sedikit energi ki sebelum pergi. Clue Tang baru saja duduk. Dia duduk di sebelah Kingston Jiang, meraih tangannya, meminta maaf di wajahnya yang pucat dan berkata, suamiku, maafkan aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, semuanya sudah terjadi. Kingston Jiang tersenyum. Segera, dia menghela napas, aku harap setelah pertemuan Gunung Tianshan ini, Sekte Gu dapat sepenuhnya dihilangkan dan semuanya dapat diselesaikan. Kingston Jiang tahu bahwa ini tidak mungkin. Dia memandang Clue Tang dan berkata dengan wajah serius, Clue, aku punya firasat buruk bahwa akan ada kecelakaan di pertemuan Gunung Tianshan. Kamu tinggal selama 2 hari lagi di Gunung Tianshan, pergi pada malam pertemuan, pergi dari sini dan kembali ke Jiangzhong. Suamiku, aku. Kingston Jiang menyela Clue Tang dan berkata, aku tahu, kamu ingin membantuku, tetapi jika kamu ada di sini, itu benar-benar tidak dapat membantuku. Dirimu dapat pergi, aku bisa melakukannya, jangan khawatir. Kakek melindungi. Secara rahasia. Kakek sangat kuat dan aku akan baik-baik saja. Clue Tang berpikir sejenak, setelah waktu yang lama, mengangguk dan berkata, ya. Dia tidak ingin menambah masalah pada Kingston Jiang. Dia berniat untuk tinggal selama 2 hari lagi dan kemudian meninggalkan Gunung Tianshan, kembali ke Jiangzhong dan kemudian di Jiangzhong menunggu Kingston Jiang kembali. Tok, tok, tok. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Clue Tang beristirahat sebentar dan juga memulihkan sedikit kekuatan. Dia bangkit untuk membuka pintu. Setelah melihat wanita itu berdiri di pintu,
Wajahnya tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Bersambung.